siang. Siang. Ya, silakan masuk. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, boleh saya tahu saya sedang berbicara dengan siapa? Nama aku Zizkia Divani Divani, dari mana Divani? dari Sungai Bahar. Sungai Bahar. Di sini kegiatannya apa? Lagi sibuk kuliah aja. Minggu-minggu ini lagi sibuk ujian, kuis. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Di Unja. Oke, baik, mungkin saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya Jenny Putri Drova, atau biasa dipanggil Jenny. Saya di sini adalah sebagai konselor. Oke, baik. Gimana perjalanan tadi di sini? Ya, lumayan lancar. Macet sedikit. Macet ya. Oke, jadi gimana keadaannya kalau hari ini? Keadaan hari ini agak lumayan stres ya, karena mau ujian, terus banyak tugas juga. Jadi kayak membagi waktu antara kerjain tugas dengan belajar untuk ujian itu agak sulit. Oke, baik. Terima kasih ya Saskia sudah mau datang kemari. Itu sudah merupakan langkah yang baik untuk mengenali diri. Nah, apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah ya, jadi pertama kali juga ya. Oke, baik. Mungkin di sini saya sedikit menjelaskan mengenai konseling. Jadi konseling atau konseling individu adalah layanan dari dunia konseling atau layanan yang pada saat ini akan kita laksanakan. Tujuannya adalah untuk mengenali permasalahan dari Saskia. Nah, apa yang dilakukan Saskia itu bisa diutarakan di sini. Nah, jadi di sini juga konseling individu, saya jelaskan dulu untuk asas-asasnya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan berarti apapun yang kita ucapkan di sini, apapun yang saya utarakan di sini itu bersifat rahasia, orang lain nggak bakal tahu. Dan saya juga sebagai konselor menjaga etik untuk tidak membocorkan permasalahan dirimu. Nah, lalu ada juga asas kesukarelaan. Saskia sudah berani datang kemari, sudah sukarela untuk bercerita kemari, sudah merupakan rasa sukarela sehingga nanti Saskia pun bisa terbuka untuk bercerita. Nah, yang terakhir itu ya asas keterbukaan. Diharapkan Saskia bisa terbuka dan jujur untuk bercerita, untuk mengutarakan perasaannya di sini. Jadi nggak usah takut atau akan menjudge. Saya tidak akan menjudge atau menghakimi apapun yang diceritakan di sini. Nah, oke. Untuk batas waktu mungkin kita bisa kasih kesepakatan bersama mau berapa lama, untuk 50 menit atau 60 menit. Cukup 50 menit ya. Oke, baik, mungkin bisa ceritakan gimana keadaannya akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini mungkin agak sedikit stres ya, karena kan dalam seminggu itu ada 5 kali praktikum. Itu bisa sehari itu 2 kali praktikum. Jadi kalau misalnya mau praktikum itu kan kita harus bawa laporan praktikum yang itu tuh harus ditulis tangan, nggak boleh pakai diketik laptop gitu kan. Jadi kan kita harus tulis tangan lebih dari 10 lembar itu tulis tangan semua. Jadi kayak membagi waktu antara ngerjain lapra itu tadi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya itu agak sulit juga. Kadang juga sempat sampai 2 hari nggak makan gara-gara banyaknya lapra itu tadi. Jadi nggak sempat makan, terus nggak sempat belajar juga untuk mata kuliah yang lain kan. Kalau misalnya ada kuis atau ada tugas gitu juga agak susah mengatur waktunya antara lapra. Sedangkan kalau lapra itu kan wajib banget dibawa di hari itu juga. Jadi kayak ya lapra itu yang kita prioritasin dulu gitu. Nah, terus kadang juga kalau misalnya kuis tuh nilai kita tuh jadi rendah karena kan nggak sempat belajar karena lapra itu tadi kan. Terus juga mungkin kayak karena banyaknya itu tadi tuh jadinya agak males buat bersih-bersih kamar gitu. Jadi kayak dalam seminggu itu kamar tuh berantakan, kertas di mana-mana juga
terus kayak piring numpuk, cucian numpuk, itu sih kendalanya mungkin. Jadi kendalanya karena tidak membagi waktu antara untuk mengerjakan tugas kuliah dan juga tugas pekerjaannya di rumah. Nah itu eh, kira-kira sudah dari kapan merasakan seperti itu? Ini kalau boleh tahu sekarang semester berapa? Semester 3. Semester 3. Nah apakah semester sebelumnya juga sudah seperti itu atau memang baru-baru ini? Semester sebelumnya tuh belum kayak gitu sih, karena kalau semester sebelumnya itu cuma ada 3 praktikum. Nah kayak yang semester ini baru nambah jadi 5. Jadi kayak ini setiap hari ngerjain laprak terus gitu. Jadi dia tiap semester memang ada yang bertambah, Ya kadang berkurang juga. Nah kali ini karena lebih besar, bebannya lebih besar, jadi rasanya lebih berat gitu ya. Berat. Nah apakah pernah gimana kira-kira jadwalnya sehari-hari? Bisa ceritakan nggak kalau misalnya dari pagi itu ngapain ini? Dari pagi, kadang kalau misalnya lagi banyak lapraknya, biasanya bangun jam 2 atau jam 3 itu masih lanjutin laprak sampai jam 5. Jam 5 kan sholat ibadah gitu kan. Nanti selesai itu kerjain lagi karena ada yang belum selesai kan, sampai jam 6 baru kayak beres-beres, siap-siap ke kampus. Nanti jam 8 mulai praktikum, selesainya sekitar jam 11-an mungkin. Nanti dilanjut lagi kuliah teori jam 1, kadang sampai full sampai jam 4 baru pulang. Itu yang jadi membuat stres dan juga lelah gitu ya. Nah, apakah sebelumnya pernah bercerita juga ke teman atau ke orang lain sebelum sini? Ya mungkin ke teman sekelas atau ke circle sih yang merasakan hal yang sama juga. Terus gimana tanggapan mereka? Apakah sama juga seperti kamu atau mereka ada tips dari mereka juga? Kalau tips dari mereka tuh mungkin kayak mencicil tugasnya itu sih, kayak misalnya di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu itu kan kosong, nggak ada kuliah tuh mungkin bisa cicil lapranya di situ. Cuman karena mungkin kendala dari diri saya sendiri malas gitu kan, jadi kayak agak di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu tuh kayak mikirnya kan hari Senin ke Kamis udah capek banget, jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh harus relax, terus harus full rebahan, nggak mikirin apa-apa gitu. Jadi kayak ngerjain laprak tuh ya di malam pas mau besoknya dikumpul. Nah, misalnya kan berarti tiap weekend ya kan harusnya mengerjakannya itu. Cuman ini karena mungkin ada rasa malas, ada rasa bosan. Jadi kalau misalnya tidak mengerjakan itu, ngapain aja biasanya kalau di hari senggang itu? Mungkin full rebahan, cuman kan kalau misalnya full rebahan kan suka bosen juga sih scroll TikTok terus. Jadi karena dalam seminggu itu belum beresin kamar, yang berantakan mungkin beresin kamar. Terus juga ya kalau ada niat nyicil sedikit tugasnya gitu. Kadang pergi main juga. Nah dari niat nyicil tugasnya itu, kira-kira itu datangnya pas lagi rasa apa gitu? Pas lagi bosen aja, kalau misalnya bosen scroll TikTok, scroll IG, kayak kan bosen scroll terus, jadi kayak ngapain lagi nih, ya udah terpaksa ngerjain gitu. Jadi ada rasa juga harus dikerjakan nih, benar-benar yang harus dikerjakan. Apakah pernah coba untuk belajar bersama teman mungkin atau mengerjakan bersama teman? Sering kayak misalnya malam-malam, enggak malam banget sih, cuman dari sore sampai jam 8 malam kita keluar ngerjain di luar, belajar bareng. Itu cukup efektif sih, karena kayak pengaruh dari temen yang kayak gitu tuh bisa menghilangkan rasa malas kita. Jadi kayak berpikir, oh dia nih rajin gitu, jadi kayak bisa belajar sampai nilai kuisnya itu bisa tinggi karena cara dia mengatur waktu itu tadi kan, kayak dicicil, terus dia juga ngajak yang lainnya buat ngerjain bareng. Jadi kayak adalah rasa yang timbul buat ngerjain juga, buat ikut ngerjain, termotivasi. Oke, ada motivasi. Nah kira-kira mungkin ada nggak sih kira-kira mungkin penyebabnya
bosan karena di rumah aja gitu? Iya, ada kadang kayak karena di rumah terus ngerjainnya tuh jadi kayak bosen, jadi butuh suasana baru gitu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan antara ngerjain tugas itu di rumah dengan di luar. Kalau misalnya di luar itu kan ngerjainnya bareng temen, nggak ada yang ngedistract gitu loh, kayak mereka kan fokus ngerjain punya sendiri, jadi kita kayak mau ngajak ngobrol, mereka nggak mau diajak ngobrol, jadi ya udah mau nggak mau ngerjain juga. Kalau misalnya di kos, di kamar, di rumah gitu kan kayak banyak yang ngedistract, contohnya kayak HP, scroll TikTok. Oh, berarti ya pasti beda suasananya ya kan, jadi sesekali mungkin udah dikerjakan di luar, kadang di rumah. Lalu apakah kira-kira itu mengganggu, rasa itu mengganggu kehidupan sehari-hari atau mengganggu pikiran dan perasaan Saskia? Cukup mengganggu sih, karena ya, ya karena tadi kan aku dengar sampai nggak lupa makan ya 2 hari. Nah itu kan sudah pasti mengganggu tatanan kesehatan juga ya untuk bagi tubuh. Nah itu udah, itu 2 hari nggak makan tuh full nggak tidak nggak makan nasi, cuman kalau misalnya kayak roti gitu masih, karena ganjel aja perut. Tapi kadang pernah juga 2 hari tuh sama sekali nggak ngerasa lapar karena tugas, nggak ngerasa lapar dan nggak ngerasa sakit juga. Karena kayak ini tugasnya belum selesai, banyak banget, selesai satu nambah lagi, kadang tidur cuman sejam ntar bangun lagi. masalahnya di perkuliahan itu ya. Nah apakah orang tua tahu tentang kendala ini? Enggak, karena kan kita kan ngekos, terus orang tua di rumah, takutnya khawatir gitu, mikirin kan karena kita jauh dari rumah, jadi takutnya kayak kalau misalnya ngomong ke ortu tuanya jadi khawatir, mikirin anaknya terus gitu. Nah kalau di rumah sendiri apakah misalnya di kos itu biasanya makannya masak atau sering beli? Kalau misalnya lagi banyak lapar ya beli, tapi kalau misalnya udah senggang di hari Sabtu Minggu tuh masak. Nah kira-kira apa keinginan Saskia dalam menyelesaikan kayak permasalahan kebosanan ini? Kira-kira ada nggak gambaran aku nih harus kayak gini gitu? Mungkin ini sih, ngelihat temen yang nilainya bagus, kayak kan karena membagi waktunya tadi susah antara belajar dengan ngerjain lapra itu tadi, karena efek malas juga, jadi nilainya tuh turun gitu, jadi nggak setinggi yang lainnya. Jadi kayak lihat temen yang nilainya bagus itu kayak kita jadi termotivasi buat pengen punya nilai yang tinggi juga, nilai yang bagus juga gitu. Jadi kayak mungkin aku sekarang akhir-akhir ini lagi mencoba buat produktif gitu, jadi kayak biar nilainya kembali naik, terus jadi nggak males lagi. Jadi kalau misalnya di semester sebelumnya kira-kira apa kegiatan perbandingannya dengan yang sekarang ini? Kalau semester sebelumnya itu kan kita masih maba, semester 1, semester 2, jadi kegiatannya masih seputar ngerjain lapra dengan tugas, cuman nggak yang sebanyak itu, jadi masih bisa ada waktu buat main perikular. Nah kalau di semester 3 ini ditambah dengan kegiatan kepanitiaan, kayak kepanitiaan PKMB atau kegiatan di kampus yang lainnya, ditambah lagi lapra yang banyak itu tugas, jadi kayaknya untuk semester ini nggak ada waktu main sih, mungkin nanti setelah ujian baru bisa main lagi. Jadi kalau waktu mengerjakan itu tahu nggak sebenarnya kalau mengerjakan apa itu penting dan perlu, dan misalnya kan merasa kalau misalnya nggak dikerjakan berarti harus dikerjakan malam sebelumnya. Nah, saya pernah nggak merasa kayak harusnya aku ngerjakan ini gitu? Pernah, cuman karena rasa malas itu tadi lebih besar, jadi kayak ya udahlah lupain aja dulu, besok lagi dikerjainnya gitu. Ya. Nah kira-kira ada lagi nggak yang kendala yang mengganggu kenapa bisa ada rasa malas gitu?
Mungkin pengaruh dari circle juga sih, lingkungan pertemanan. Kayak temen yang malas, kita berteman sama temen yang malas tuh pasti kayak lama-kelamaan kebawa juga kan. Kayak kita nih udah ada niatan buat ngerjain, kita ajak temen yuk ngerjain, terus dia bilang itu masih lama dikumpulnya, besok-besok aja. Jadi kan kita kayak oh iya ya lama juga, ya udahlah besok aja gitu. Terus ada juga teman yang rajin, kadang dia juga yang kayak ngajak ayo kita kerjain ini. Nah jadi kayak makin termotivasi ayo ngerjain juga. Jadi kayaknya pengaruh circle itu penting juga, pilih-pilih teman sih. Jadi dalam pertemanannya itu ada teman yang kayak malas, temannya yang Iya, ada yang suka menunda-nunda, tapi ada juga teman yang rajin. rajin. Nah, berarti ada pengaruh dari faktor eksternal, yaitu pengaruh lingkungan, pengaruh pertemanan, dan faktor internal. Mungkin ada rasa jenuh, bosan, capek mengerjakan laporannya tadi ya. Nah, kira-kira kalau untuk faktor eksternal tadi dari teman-teman, jadi gimana Saskia untuk menanggapi itu? Mungkin kalau misalnya untuk temen yang malas tadi ya terutama, mungkin kita daripada nge-cut off dia, mending kayak kita ajak dia buat jadi ikut rajin sekalian gitu. Jadi selain kitanya yang berubah jadi lebih positif, teman kita juga ikutan berubah juga. Jadi kalau misalnya bisa satu circle itu rajin semua, kenapa enggak? Jadi kayak sekalian aja diajak juga dia buat ikut rajin juga. Cuman kalau misalnya udah diajak dia yang nggak mau, ya kadang aku tinggalin aja sih, karena dia kan nggak mau juga, mau maksa juga dia nggak mau. Tapi kalau misalnya dia mau, ya aku lebih senang karena sama-sama berubah menjadi ke arah yang lebih positif aja. Nah, apakah hubungan dengan teman yang mungkin punya rasa yang malas atau suka yang main-main ini, hubungannya gimana dengan temannya? Baik sih, cuman tuh kan mungkin pengaruh apa ya, perbedaan, aku anak pertama, dia anak terakhir, anak bungsu gitu. Mungkin pengaruh bawaan dari rumah gitu. Jadi kayak lebih gampang merajuk gara-gara harus pele gitu kan. Padahal kan kita nih udah semester 3 ya, bisa bilang udah menuju ke dewasa. Seharusnya kayak sikap-sikap yang kayak gitu tuh harus hilangin kan. Jadi kayaknya agak males juga berteman sama orang yang dikit-dikit gampang marah, gampang rajuk. Jadi ikut terserap gitu ya? Iya, jadi ikut terserap, terus jadi ikut bad mood gitu kan liatnya, jadi nggak semangat kuliah gitu. Nah, kira-kira respon Saskia untuk teman yang seperti itu gimana? Apakah ada nggak jalan yang Saskia coba untuk ke teman Saskia ini? Kadang nyoba buat kayak ngobrol berdua gitu kan sama orangnya, cuman kalau setelah lihat-lihat tuh orangnya ini nih kayak tipe yang nggak mau, apa ya bilangnya, kayak dia sulit buat menerima masukan gitu. Kadang kayak misalnya aku kasih tahu nih aku nggak suka sifat kamu yang kayak ini, kadang dia buat bercandaan gitu. Kadang juga kayak dia setelah aku ngomong kayak gitu dia langsung bad mood sendiri, kayak seolah-olah aku nggak mau temenan lagi sama dia gitu. Padahal aku cuma ngasih tahu yang kayak ini nih nggak bagus kalau diterusin lagi gitu. Terus dia gimana? Dia gimana? Pas kamu Ya itu sih mungkin kayak agak bad mood sih sedikit sama aku, tapi aku biarin aja. Kalau misalnya bad mood nanti berapa menit kemudian juga balik lagi gitu. Kadang juga tiba-tiba ngalihin topik itu sih. Nah, apakah hal itu mengganggu diri Saskia? Cukup mengganggu sih, cuman nggak terlalu mengganggu banget. Kadang aku biarin aja sih, nggak terlalu dipikirin. Ya juga. Nah, untuk tugasnya tadi, kira-kira ada nggak sih jadwal yang pengen coba Saskia terapin supaya biar nggak seperti ini lagi gitu? Itu tadi sih nyicil praknya di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Karena kalau misalnya
lapraknya udah selesai di hari Minggu itu udah semuanya selesai kan, malam berikutnya kita tinggal belajar untuk kuis, untuk pretest, mau praktikum itu tadi tuh. Terus mungkin kayak agak lebih produktif sih, ngurangin scroll TikTok. Nah jadi kalau misalnya eh pernah nggak coba kayak taruh jadwal kayak oh jam segini aku harus ini, ternyata hari ini aku jam segini harus seperti ini gitu. Pernah, Itu gimana? tak, Apanya tapi efeknya? cuma bertahan 1 minggu Kan seminggu. ya. Itu lumayan sih, 1 minggu itu agak lebih teratur, jadinya ngerjain apa iya, sempat makan juga, terus tidur juga nambah jadi 3 jam 4 jam gitu. Terus setelah 1 minggu itu mungkin kayak balik males lagi, itu sih yang harus dicoba dihilangin, kayak tiba-tiba malesnya itu dihilangin. Jadi kalau pas malas itu berarti kalau malas jadi kegiatannya itu pas malas ngerjakan apa paling nggak rebahan, pas scroll Scroll TikTok TikTok. gitu. Pernah nggak coba untuk kegiatan lain selain Nah itu kemarin coba, karena kayak aku berusaha buat introspeksi diri kan, kayak malas terus, ini kayak mana hidup ini mau berubah kalau malas terus gitu kan. Jadi kayak mungkin kemarin tuh nyoba buat ikut join kepanitiaan, terus mungkin tahun depan mau join hima juga, biar buat kayak semakin banyak kegiatan kan semakin rasa males tuh hilang juga kan, semakin banyak kegiatannya. Terus diselingin olahraga sih. supaya dia nggak olahraga kan biar kita merasa stresnya Iya. hormon stres itu biar hilang. Nah kalau misalnya ikut kepanitiaan begitu kira-kira ada mengganggu juga nggak laprak atau tugas kuliahnya? Sedikit mengganggu, cuman kalau misalnya ikut kepanitiaan kan waktu kita jadi makin berkurang kan buat ngerjain labrak. Jadi itu mendorong kita buat nyicil duluan lebih awal gitu. Sedangkan kalau misalnya nggak ada kepanitiaan tuh mikirnya tuh kayak masih ada waktu gitu. Nah kalau ada kepanitiaan kan misalnya kayak besok rapat nih, nggak mungkin bisa ngerjain labrak, hari ini ngerjain gitu. Jadi ada kegiatan yang memaksa kita untuk memaksakan diri kita untuk melakukan itu lebih awal. Jadi ada motivasi, oh nanti karena aku harus seperti ini, jadi karena aku nanti ada kegiatan hari ini harus selesai gitu. Nah mungkin itu dari permasalahan dari dialami Saskia. Kalau misalnya cerita sama teman-teman, ada nggak kira-kira teman-teman yang tadi yang rajin itu, kira-kira kalau dengar dari mereka biasanya gimana kegiatannya? Kurang lebih sama, cuman kalau mereka tuh karena rajin ya, jadi kayak kegiatannya tuh lebih apa ya bilangnya, lebih produktif aja sih. Karena kan kayak kadang tugas yang bakal dikumpul sebulan kemudian itu udah selesai di dalam waktu seminggu gitu, karena mereka rajin. Nah itu juga sih yang mendorong kayak jadinya pas mau tugas itu dikumpul mereka udah santai gitu kan. Sedangkan aku harus ngerjain itu di detik-detik mau ngumpul tugasnya, jadi kayak terdorong juga sih. Kalau misalnya aku ngerjain kemarin kan, sekarangnya aku lagi santai gitu. Itu efeknya misalnya ngerjakan mepet deadline, apa efeknya untuk diri Saskia? Efeknya kurang tidur cuma sejam, nggak makan juga, terus jadi nggak fokus kuliah, waktu di kelas jadi nggak fokus, praktikum juga jadi nggak fokus. Terus kalau misalnya sebelum praktikum itu kan ada yang namanya pretest. Nah itu nilai pretest itu jadinya juga rendah karena kurang belajar kan. Terus waktu kalau misalnya kerjakan laptop, apa yang menahan diri atau mau membuat lapraknya itu? Apakah pas melihat laprak itu kita jadi pusing kah atau kayak Yang menahan diri ya,
atas kasur, kayak rasanya tuh kayak pengen ngambil. Kalau udah megang HP tuh pasti yang dibuka TikTok, dan kalau udah buka TikTok tuh bakal susah gitu buat keluar dan ninggalin itu. Tapi kadang juga dipaksain dengan mungkin setel lagu gitu kan, jadi kayak fokus kita dengerin lagu sambil ngerjain apa, nulis gitu. Terus misalnya kalau apakah tuh ada tugas-tugas lain selain dari laprak ini atau memang cuma kalau kuliah itu laprak gitu aja? Ada, cuman jarang karena mungkin dosennya juga paham kan, kayak ini udah ada laprak yang banyak, jadi mau dikasih tugas juga gak ada waktu. Tapi juga beberapa dosen tetap ada yang ngasih tugas. Sudah tugas, ada yang juga mengerti kan kalau laprak tuh juga ada tanggung jawab laprak ada sama mahasiswanya. Iya. Jadi kalau misalnya laprak ini kira-kira berapa persen ininya dalam penilaian? 50% deh kayaknya, kalau nggak salah ingat. Ya 50%. 50%. Soalnya kalau misalnya nggak bawa laprak, kita nggak boleh masuk ke lab buat praktikum, sedangkan kehadiran buat praktikum itu harus 100% hadir. Jadi kalau misalnya kita nggak bawa laprak, kita nggak boleh ikut praktikum. Ya sama aja kita kayak diapain gitu kalau misalnya nggak bawa. Makanya wajib banget bikin laprak. Pernah nggak kayak sekali nggak terbikin apa itu? Nggak pernah sih, cuman seringnya keteteran aja sampai pagi belum selesai karena ketiduran, kadang kayak udah nggak kuat lagi mau begadang ngerjain, akhirnya ketiduran dan kebangun belum selesai. Tapi nggak pernah sampai nggak ngerjain itu, nggak. Mungkin 1 jam sebelum mulai praktikum itu udah selesai, itu paling maksimalnya. Ini kan udah 5 laprak berarti kan. Ya toh sekarang apakah udah selesai semua atau masih ada lagi? Sekarang udah sekarang karena udah mau mendekati ujian UAS. Jadi lapraknya udah selesai semua, tinggal UAS, tinggal kuis gitu, tinggal tugas-tugas dari mata kuliah yang lainnya. Kalau untuk laprak sendiri udah selesai. Jadi berarti udah aman lah ya. Terus apakah ada yang mengganggu lagi sih dari perasaan Saskia? Karena kayaknya mendekati UAS. Iya, yang mengganggu tuh agak takut ya nilainya turun, karena terus semester ini karena tidurnya kurang tuh jadi di kelas agak kurang fokus, jadi takutnya ada pelajaran yang belum terlalu dimengerti, terlalu dipahami gitu. Jadi takutnya nanti berdampak ke UASnya nggak bisa jawab atau nilainya jadi rendah. Boleh ceritakan nggak cara belajar Saskia biasanya seperti ini? Kalau sendiri aku seringnya dengan nyatet di buku. Misalnya aku baca semua materinya itu, setelah aku baca nanti aku tulis ulang di buku apa yang udah aku baca itu tadi, kayak apa yang udah aku pahami, apa yang udah masuk ke otak aku tuh aku tulis ulang biar lebih inget aja gitu. Atau dengan aku sering ajak temen buat belajar bareng sih, kayak misalnya saling menjelaskan dan saling mendengarkan. Misalnya aku ngejelasin apa yang udah aku pahami, nanti temen aku ngejelasin juga. Jadi dengan kayak gitu lebih efektif dan lebih mudah buat inget materinya. Oh, berarti ada juga bantuan dari teman lah ya melaksanakan itu. Nah itu biasa belajar itu di rumah atau ada nggak tempat lain? Kalau di kampus tuh kan ada kayak gazebo gitu kan, jadi kayak misalnya jam 1 masuk kelas, nanti jam 9 atau jam 10 kita udah di kampus buat review materi yang udah kita pelajari semalam. Jadi kita review ulang, tanya jawab, saling tanya jawab gitu. Jadi kayak malah kadang apa yang kita tanya jawab sama temen itu yang sering keluar di soal ujian. Jadi kayak ingatnya, oh ini yang ditanyain sama temen aku tadi, jawabannya ini gitu. Jadi kali ini itu udah berapa lama yang dilakukan? Sudah dari dulu semester awal atau itu baru pas dekat-dekat akhir ini?
mulainya dari semester 2 sih, kayak semester 2 itu kayak nilai kami tuh sama-sama turun, jadi kayak kami mikir gimana ya caranya biar kita nih bisa naikin nilai lagi, bisa nilainya tuh bisa tinggi lagi. Jadi kayak kita gonta-ganti metode belajarnya. Jadi terus akhirnya kita nemuin metode belajar yang itu tadi, dengan tanya jawab, terus saling menjelaskan dan saling bertanya, saling mendengarkan, itu lebih efektif. Untuk waktu belajar itu kira-kira menurut Anda dari jam berapa sampai jam berapa itu efektif? Kalau aku sendiri di jam 3 pagi. Jam 3 pagi sampai jam 5 itu kalau aku sendiri di jam segitu itu lebih mudah buat memahami materinya ketimbang belajar di malam hari jam 8 sampai jam 10 itu kadang udah kayak udah nggak bisa mikir lagi. Itu kan malam hari ya? Iya, kalau malam hari mungkin jam 7 lah, 7 sampai jam 8 itu bisa memahami dengan benar. Kalau misalnya udah di atas jam 8, di atas jam 9 itu kayak udah kadang udah ngantuk, jadi kayak udah nggak bisa masuk ke otak lagi, nggak konsen lagi. Yang paling efektif sih menurut aku jam 3 sampai jam 5 atau jam 6 gitu. Berarti bangunnya pagi terus gitu ya? Harus pasang mungkin alarm. Nah itu efeknya di kelas jadi gimana? Efeknya di kelas jadinya kalau misalnya bangun pagi ya, efeknya di kelas atau kelasnya ini kalau boleh tahu sehari-hari itu seminggu itu apakah masuk pagi terus, apakah ada jadwalnya? Awal-awal ya masuk pagi, cuman kalau akhir-akhir ini kan udah ada mata kuliah yang selesai. Jadi kayak kalau misalnya besok nih Senin itu aku masuknya siang, paginya kan kosong, mungkin paginya tuh bisa bangun lebih agak lambat, mungkin yang awalnya bangun jam 5, jam 6 mungkin bisa bangun jam 7. Santai lah. Itu tiap hari jadi seperti itu, tiap hari nggak saat bangun pagi belajar itu tiap hari atau mungkin beberapa? Tiap hari pasti bangun pagi karena kan sholat subuh ya. Cuman kalau misalnya paginya nggak ada kelas, terus kebetulan di hari itu nggak ada tugas apa-apa juga, jadi setelah sholat tidur lagi sampai jam 7, jam 8 nggak bangun. Nah itu beres-beres kamar, terus masak kan karena nggak ini lagi ke kampus. Jadi berarti nggak juga ada ngerasa juga capek sebenarnya, ini capek tapi seru. Serunya itu dari ngerjain lapraknya itu tadi sebenarnya kayak bikin capek tapi seru aja gitu nulis terus. Kadang juga kan sambil main sambil karaokean sama teman sambil nulis juga. Juga pengaruhnya dari teman-teman yang bareng. Berarti teman tuh dia nggak cuma dari main, nggak cuma main tapi tidak belajar juga. Iya. Bersama. Kalau boleh tahu berapa orang kira-kira teman-teman? Kadang satu circle-nya sih berlima, kadang juga satu kelas ngajak bareng. Contohnya kemarin kita habis ujian yang ujian ini nih menentukan lulus atau enggaknya kita di mata kuliah tersebut. Kayak misalnya nilai ujiannya rendah banget, udah pasti kan kita nggak lulus di itu. Jadi untuk meminimalisir itu, kami satu kelas tuh belajar bareng. Jadi kayak ada yang paham tentang materi ini dia yang menjelaskan, nanti ada yang bertanya, terus ada yang mengkoreksi kalau misalnya salah. Itu sih mungkin, tapi lebih sering sama teman yang berlima ini tadi. Jadi hubungannya baik ya dengan temannya. Nah kalau misalnya dengan dosen-dosennya ada nggak kira yang mengganggu kak? Ini laprak karena kan itu masalahnya dari laprak, terus ketemu lagi dengan dosen yang aduh bikin jadi tambah stres. Ada sih pastinya, soalnya kan nggak
semua dosen bisa paham gitu kan. Jadi pastinya ada beberapa dosen yang tetap ngasih tugas. Ya sebenarnya kan terserah dosennya ya ngasih tugas, cuman ada mungkin satu yang kayak dosen killer gitu yang agak takut nih kalau misalnya nggak ngerjain tugas dari bapaknya atau telat ngumpulinnya. Kalau nggak ngerjain sih pasti ngerjain ya, atau telat ngumpulnya gitu. Itu sih kalau kendalanya. Oh mungkin kayak ada yang tiba-tiba nggak masuk kan, misalnya pagi tuh, misalnya pagi jam 8 posisi kan laprak belum selesai, terus kayak masuk kan pasti kita harus nunda laprak dulu kan buat masuk, terus kayak tiba-tiba dosennya nggak masuk tuh. Jadi kayak nambah apa ya, kayak aku merasa sih, aduh ini tadi kerjain tapi biasanya nggak masuk, udah niat tapi biasanya nggak masuk. Nah jadi itu mengganggu. Iya kan, kalau misalnya tahu nggak masuk kan kayak mending nggak usah datang ke kampus kan, langsung nyelesain laprak itu kan daripada ditunda nungguin dosennya. Jadi masalah ini mungkin ke manajemen waktunya ya. Lebih ke ngatur waktunya sih. Jadi kalau untuk mungkin bisa diceritakan kegiatan saya kayak dari bangun pagi berarti sarapan, kalau misalnya jam makan gitu kira-kira gimana? Paling banyak makan tuh 2 kali sehari kalau misalnya lagi banyak ya, di siang sama malam, karena pagi itu pasti nggak bakal sempat buat sarapan. Tapi kalau akhir-akhir ini sempat lah sarapan, makan siang, malam juga. Jadi masih cuma teratur untuk jam makannya. Akhir-akhir ini masih udah kembali teratur, cuman nggak tahu nanti di semester selanjutnya gimana ya. Soalnya sama juga semester selanjutnya kayaknya 5 laprak juga, cuman aku mau lebih mengatur waktu lagi biar tidak terjadi hal yang sama kayak di semester ini. Jadi kayak pengen lebih mengatur waktunya biar lebih tertata aja gitu, bisa untuk ngerjain lapraknya, untuk ngerjain tugas yang lain, untuk belajar, terus untuk beres-beres ngerjain pekerjaan yang di rumah juga. Ya, itu sekarang udah tahu gimana caranya kira-kira yang bagusnya untuk masalah Saskia juga. Saskia juga udah bisa mengenali apa sih yang menjadi kendala dari diri Saskia gitu. Nah kalau tahu kira-kira di kos ini Saskia tinggal di sini tuh sama siapa? Atau ada saudara kah atau ada siapa? Kos, Kos. cuman tiap minggunya pulang karena dekat rumah dengan kos. Dengan kos. Nggak ada nggak kayak teman kos atau gimana lingkungan dengan tetangga kosnya? Kalau tetangga kos ada sih temen sekelas juga, kayak temen dekat itu yang satu kos. Terus kalau tetangganya tuh karena udah pada kerja, terus ada juga yang S2, jadinya kayak mungkin pada sibuk jadi jarang ketemu. Walaupun ketemu mungkin malam minggu atau kayak hari minggu gitu baru bisa ketemu. Itu untuk lingkungan di kosnya. Boleh tahu nggak juga apa sih hobi Saskia ini? Hobi aku mungkin menggambar ya, aku suka menggambar. Aku juga kadang suka nulis, kadang aku suka bikin apa ya, kayak skenario novel mungkin, tapi aku sulit merealisasikannya ke bentuk tulisan. Jadi aku cuma bisa mikirin adegannya aja kayak gimana, tapi aku sulit buat itu. Jadi mungkin aku lagi belajar buat nulis novel gitu, tapi lebih seringnya aku suka gambar sih hobinya. Jadi ada juga yang kaitannya dengan hobi itu menulis. Nah, Saskia juga punya kewajiban yaitu membuat nulis laprak. Jadi menurut Saskia itu kan skill Saskia tadi kira-kira berguna lah ya gitu untuk di laprak itu. Nah pernah nggak coba untuk
Mungkin membuang kebosanan tuh dengan menulis itu. Iya, tapi bukan nulis opera. Nulis itu tadi, belajar buat nulis novel sih. Nulis novel. Berarti untuk laporannya ini itu seminggu berarti yang harus ada gitu, tiap minggu tuh ada atau ada tiap hari atau gimana? Lapar itu tiap hari itu selalu ada, karena kan itu tadi kan kita wajib bawa lapar sebelum praktikum kan. Kadang sehari itu ada 2 praktikum, jadi kan pasti kita ngumpulnya 2 laprak, bukan 2 laprak sih, kayak laprak aku tuh ada yang namanya laporan awal sama laporan akhir. Nah jadi setiap mau praktikum tuh kita ngumpulin laporan akhir yang praktikum yang sebelumnya itu kita kumpulin di hari itu, sekalian bawa laporan awal yang untuk kita praktikumkan. Jadi totalnya ada 4 laprak kalau dalam sehari ada 2 praktikum. Banyak juga ya. Ya. Dulu masuk jurusan apa ini kalau kita tahu? Farmasi. Dulu waktu masuk jurusan farmasi ini memang keinginan dari Saskia sendiri atau ada dorongan dari orang lain lah? Memang dari keinginan diri sendiri pengen di sini? Awalnya enggak, karena aku dulunya pengen jadi dokter kan. Jadi aku dulu daftar dokter di SNBP, cuman karena di SNBP tuh kayaknya aku nggak keterima. Terus aku mikir kayaknya terlalu susah deh kan, terus juga biayanya pasti nggak murah. Jadi kayak konsultasi sama orang tua juga gimana, jadi ditawarinnya ke farmasi karena juga masih berkaitan sama kesehatan kan, masih ketemu pasien, masih berkenalan sama obat gitu. Jadi coba daftar farmasi di SNBT, terus ternyata lulus. Jadi dijalani sampai sekarang. Misalnya sekarang, apakah sebelumnya pernah meriset di farmasi itu ngapain aja, bakal gimana? Nggak pernah sama sekali buat riset, karena awalnya waktu SMA tuh ngeriset itu ya dokter, kayak dokter nih kuliahnya bakal gimana gitu kan. Terus nggak taunya malah masuk farmasi. Pas udah masuk baru ngeriset gimana sih kuliah di farmasi ini gitu. Gimana kamu kan belum tahu nih gimana cara kamu menjalani hal dari ketidaktahuan kamu itu? Maksudnya? Kan cuma dari riset yang kedokteran aja kan. Nah terus farmasinya mungkin masih kurang gitu lah, informasinya tugas-tugasnya itu apa, nanti di dalam situ kayak gimana, dan gimana rasanya menjalani dari hal yang sebelumnya baru atau hal yang sebelumnya kamu tuh nggak tahu gitu. Dan pastinya susah, ditambah juga waktu jadi maba kan belum kenal siapa-siapa kan, belum dapat teman juga, terus belum punya kenalan cutting juga, jadinya itu juga lumayan stres sih waktu awal-awal jadi maba, karena agak susah menjalaninya, karena kan masih belum tahu nih ini kuliahnya gimana sih, cara ngerjain laprak gimana sih. Tapi untungnya kalau di farmasi itu ada yang namanya keluarga asuh, jadi setiap orang pasti punya keluarga asuh yang membantu kita buat ngasih tahu ini nih kayak gini, terus di farmasi itu kayak gini gitu. ada orang yang bisa untuk Saskia tanya, membantu. Nah itu waktu tahu ternyata di farmasi itu ada yang kayak namanya laprok gitu, gimana? Kaget sih sebenarnya waktu dibilang bakal ada lapra itu, nggak mikir apa-apa, karena di pikiran tuh mungkin ini pasti ekspektasinya pasti diketik nih pakai laptop kan, di print, ataunya ditulis tangan. Itu di awal-awal lumayan stres karena revisian terus kan lapranya, karena belum paham cara ngerjainnya tuh gimana. Nah itu karena ya Saskia. Terus pas waktu udah tahu nih cara mengerjakan laprak, jadi selama mengerjakan laprak tuh enjoy, apakah ada rasa enjoy atau sampai sekarang masih merasa Awal-awal tuh kayak ngerasa
ngerasa kesel aja sih, ngapa sih aku masuk farmasi ini ketemu laprak lah, nulis sebanyak ini. Cuman kalau sekarang ya dijalanin aja sih, enjoy aja ngerjainnya, karena ya gimana lagi, harus dijalanin terus kan sampai selesai. Saya benar-benar. Nah, ada nggak sih harapan mungkin Saskia untuk semester ini lah terkhususnya? Harapan aku mungkin aku ngerasa akhir-akhir ini aku belajarnya cukup bagus ya, karena lapraknya juga udah selesai. Jadi mungkin aku berharap nilai semester ini lebih tinggi dari sebelumnya. Terus juga mungkin harapannya ke depannya itu lebih produktif lagi dan coba buat hilangin sepenuhnya rasa malas tadi. Ya, sepenuhnya rasa malas ya. Mungkin kalau menghilangkan sepenuhnya rasa malas tuh bisa, tapi pasti prosesnya panjang ya kan, nggak cuma niat, mungkin diniatkan bisa jadi seminggu diniatkan, seminggu lagi hilang, diniatkan seminggu lagi hilang, seperti itu. Nah, kalau harapannya tadi kan pengen nilainya lebih baik lagi, terus ada nggak sih kayak apa yang pengen dicapai lagi gitu? Kan karena dan tugasnya kan lapra, ada juga penelitian, ada nggak sih pengen dicapai lagi untuk pemicunya biar rajin gitu? Apa ya, mungkin pengen daftar beasiswa sih, karena kalau daftar beasiswa kan pasti kita harus mempertahankan nilai kan. Jadi itu mungkin bisa jadi pemicu juga buat tetap rajin dan gak malas. Mungkin mau coba daftar beasiswa. Coba daftar beasiswa ya. Udah ada gambaran mungkin mau beasiswa apa? Belum sih, masih nyari-nyari gitu. Juga ada nggak juga pengaruh dari teman-teman mengenai rencana Saskia ini? Beasiswa atau motivasinya dari mana gitu? Iya ada, kadang juga dari dosen juga nawarin, kayak dosen nyebarin info tentang beasiswanya, ada beasiswa ini bagi mahasiswa yang pengen daftar boleh daftar gitu. Terus juga kadang temen juga ngajakin yuk kita daftar beasiswa ini gitu. Oke, untuk tanggapan dari orang tua tentang masalah perkuliahan Saskia ini ada nggak? Tanggapan dari orang tua sih mungkin karena jarang cerita sih, mungkin sekali cerita cuma bilang capek aja, terus katanya ya namanya kuliah juga pasti capek, jadi dijalani aja, semangat, terus kurang-kurangin rasa malesnya itu tadi, buat tanggapan dari orang tua. Dalam hidup itu pasti ada ngerasain masalah ya kan, berat banget. Kira-kira ada nggak sih yang mengganggu dari Saskia, mungkin dari internal, dari diri sendiri dulu, kayak karena dari waktu mungkin sifat-sifat apa ya dari Saskia yang pengen dirubah atau itu tuh sebenarnya mengganggu gitu? Yang pertama jelas sifat malas itu tadi sih, itu yang mau dirubah. Terus yang kedua mungkin aku suka tiba-tiba kayak kesel gitu, tiba-tiba emosian, suka nangis, itu mungkin yang agak mau dikurangin. Itu sih mungkin. Ya. Terus kalau karena tidak pernah merasa malas, ini malasnya itu dalam kategori apa nih? Malas untuk mengerjakan tugas kah, atau malas selain dari itu? Malas untuk semuanya, kadang kayak full seharian kalau misalnya nggak ada jadwal tuh full seharian, bisa dari pagi sampai sore tuh ada di atas kasur, full rebahan, scroll TikTok sampai kuota habis. Itu kadang seharian bisa full rebahan, beranjak dari kasur. Cuman kalau misalnya kamar mandi, atau bisa juga karena malas itu jadi malas makan juga. Sama itu ya. Iya, itu makanya kayak pengen banget buat hilangin itu, cari-cari cara buat supaya malasnya bisa sepenuhnya hilang gitu. Walau ya panjang sih ya ininya. Tau nggak kira-kira apa penyebab datangnya rasa malas itu tadi? Atau mungkin
entah karena melihat keadaan rumah atau karena melihat tugas apa yang memicu kayak rasa malas pengen perubahan terus. Yang pertama karena nggak ada penolakan dari diri sendiri. Harusnya kalau misalnya udah ngerasa malas kita langsung cari kegiatan biar nggak malas kan. Jadi kayak udah kalau misalnya udah malas tuh aku keseringan kayak ya malas nggak ada penolakan atau pemaksaan dari diri sendiri buat ngelakuin hal biar nggak malas gitu. Terus yang kedua mungkin faktor dari kondisi apa ya, ya kondisi kamar yang berantakan gitu kan. Tapi kalau misalnya kamar udah berantakan banget itu pasti udah memaksakan diri buat ngerapiin karena juga lama-lama risih kan lihat kamar berantakan. Nah kalau misalnya biasanya udah bergerak buat beresin kamar itu pasti ujung-ujungnya ngerjain ngeprak. Oke, itu untuk dari rasa malas tadi. Terus apakah ada pengaruhnya juga ke emosi dia dengan rasa kadang-kadang tiba marah, tiba nangis? Kalau malas ke emosi enggak sih, cuman itu marah sama tiba-tiba nangis itu kalau misalnya kayak udah stres capek gitu kan. Kalau capek kan pasti bawaannya pengen marah aja, pengen nangis gitu kan. Ditambah lagi kalau scroll TikTok kan kadang ada postingan-postingan yang sedih, ada postingan yang bikin marah itu sih. Terus gimana cara sih melampiaskan itu? Ya, sedih, kayak marah, apa bilang marah situ? Enggak sih, kalau marah aku bukan tipe marah yang di depan banyak orang, apalagi kalau bad mood. Karena kalau misalnya kita udah bad mood kan pasti tuh kita lihat orang bad mood aja males kan, kayak rasanya tuh kebawa bad mood juga. Jadi aku menahan diri buat nggak bad mood dan buat nggak marah di depan orang karena aku takut mereka terganggu dan malahan nggak nyaman ada di dekat aku. Jadi kalau misalnya tiba-tiba aku ngerasa pengen marah dan ngerasa bad mood itu sebisa mungkin aku tahan atau aku langsung nyari sesuatu yang lucu biar mood aku balik lagi. Tapi ntar kalau misalnya udah sampai di kos sendirian itu baru kayak bad mood, diem, kadang kayak sampai bisa duduk ngelamun nggak ngapa-ngapain gitu. Itu ya, itu permasalahan tadi. Ya sih mungkin itu yang terlalu mengganggu ya akhir-akhir ini. Cuman ya karena akhir-akhir ini lapaknya udah selesai juga kan, jadi agak lebih longgar. Terus di plong juga sih otaknya. Kadang pernah sehari tuh otak tuh rasanya kayak gimana ya jelasinnya, kayak penuh banget gitu loh, kayak sampai mau ngebaca materi tuh mental nggak mau masuk lagi. Tapi setelah kayak itu kan biasanya mau ujian gitu kan, setelah ujian kayak rasanya udah plong. Ya, sekarang udah plong sih walau ada ujian yang menunggu di depan ya. Cuman untuk hari ini lumayan plong sih karena udah cerita juga kan hari ini kita tuh. Tapi membantu juga lah ya untuk bercerita ke sini gitu. Tapi selain dari sini ada kan orang, apakah ada orang lain yang tempat untuk berkeluh kesah? Oh iya ada, cuman nggak selalu sama orang sih. Kadang aku kalau misalnya lagi pengen cerita terus nggak ada temen buat cerita, aku bikin video. Aku kayak nge-vlog ngomong ya cerita tentang keseharian aku, atau aku telepon orang tua sih, telepon adik cerita ke mereka tentang ya walaupun masalah yang beratnya nggak aku ceritain, cuman itu sedikit membantu. Kalau misalnya untuk cerita hal-hal yang berat aku lebih sering bikin video diri sendiri lagi cerita gitu kan. Itu lumayan buat mengurangi beban pikiran aja sih. Jadinya pikiran kita tentang hal itu tuh udah keluar dari diri ini gitu, kayak udah gak kepikiran lagi. Jadi itu cukup membantu ya dengan kita membuat video itu kan lebih kayak journaling video. Terus kalau misalnya lagi waktu senggang itu apa yang biasanya harus lakukan? Itu mungkin beres-beres kamar sih terutama kalau senggang. Terus mungkin review materi yang udah dipelajari kalau nggak males gitu. Sekarang gambar juga.
Nah, kira-kira menurut Saskia, malas itu apakah juga ada tergantung dari rasa mood? Iya, kalau misalnya nggak mood pasti kayak males ngapa-ngapain kan. Cuman kalau nggak moodnya itu terlalu lama juga bikin males juga, nggak mood terus, jadi kayak nyari kegiatan lain. Lagi kalau misalnya bangun pagi itu dalam keadaan moodnya bagus, pasti hari itu rajin banget. Tapi kalau misalnya bangun pagi udah nggak mood, pasti hari itu bakal malas. Apa kira-kira penyebab ada yang namanya satu kayak nggak mood atau bad mood gitu? Apa yang juga masalah mungkin kayak bad mood ya kan? Apalagi kan sebagai perempuan ya sebenarnya itu wajar aja kayak hormon emosi dari perempuan ya. Jadi kalau perempuan itu yang aku tahu dia dalam seminggu itu dia sangat bervariasi emosinya Iya. dari bulan itu. Mungkin yang memicu karena tidurnya kurang, karena kurang tidur itu pasti memicu banget buat jadi bad mood kan. Terus juga yang misalnya kita bangun udah dalam keadaan happy gitu kan, siap menjalani hari ini dengan ceria gitu, tapi pas ketemu teman dianya bad mood, jadi kayak ikutan bad mood juga. Tapi cara aku mengatasinya mungkin aku agak lebih sedikit menjauh dari dia. Nanti kalau misalnya aku lihat dia udah nggak bad mood lagi, baru aku deketin lagi gitu. Terus kadang juga kalau misalnya udah happy ke kampus, ketemu teman juga happy, itu mungkin dalam sehari bakal bisa ngerjain semua tugas bareng dia sih, semua tugasnya selesai. Ya, berarti udah tahu kayak tekniknya gimana sih aku mau melampiaskan emosiku ini dengan cara yang lebih baik gitu. Kita itu nggak geragas juga nggak melampiaskan tantangan ke orang lain, tahulah cara meregulasinya gitu. Nah, Saskia ini punya pacar nggak sih? Enggak, aku nggak pernah pacaran. Punya pacaran? Ya itu karena tuntutan dari orang tua juga sih. Orang tua bilang fokus aja ke kuliah dulu, karena kalau misalnya udah pacaran pasti bakalan nggak fokus kan. Walaupun ya di umur segini pasti pengen kan punya pacar, apalagi kayak waktu SMA mikir di kuliah pasti kayak yang di film-film, di sinetron yang kita lihat kayak Punya ekspektasi yang iya, kayak penonton kita dulu ya. pas menjalani ternyata beda banget gitu. Setiap hari diem di kamar ngerjain laprak, kapan ketemu cowoknya Nggak gitu, sesuai ekspektasi ya. nggak sesuai ekspektasi. Jadi aku belum pernah pacaran. Karena orang bilang punya pacar tidak ada motivasi nih buat kampus, buat kuliah. Tapi menurut aku itu 50-50 sih. Kadang kalau misalnya pacar kita ini bawa aura yang positif, mungkin itu bisa jadi motivasi buat kita. Cuman kalau misalnya dianya punya sifat yang sama kayak kita, yang kayak malas gitu, juga mungkin agak menghambat juga ya. Sakit hatinya, galau-galaunya pasti bakal juga lebih menghambat. Ya, itu pasangan yang mendorong kita ya, yang untuk memotivasi. lebih maju, untuk motivasi. Nah dari permasalahan Saskia tadi, Saskia juga udah tahu nih gimana cara-caranya menyikapinya gimana, tentang manajemen waktunya. Nah, berarti Saskia tadi selain laprak ada ikut kegiatan lain? Ya, terus aku niatnya mau daftar hima juga tahun depan. Iya juga. Nah itu udah ada pertimbangan belum, nanti kalau misalnya aku ikut kegiatan ini atau aku ikut hima ini, gimana aku gimana tugas-tugas laprak aku kira-kira bisa nggak sekian untuk menanggapi itu, menyikapi itu gitu. Udah ada pertimbangan kayak yang tadi aku bilang. Mungkin aku bisa memotivasi diri sendiri dengan misalnya besok ada rapat, aku harus ngerjain tugasnya di hari ini gitu. Kalau misalnya terasa capek gitu biasanya ngapain? Beli es krim. Beli es krim. Ya, kalau misalnya aku capek, aku pasti beli es krim. Lagi bad mood juga pasti beli es krim. Kadang aku bisa beli 2 bungkus es krim untuk ngerjain laprak dalam semalam. Meningkatkan mood aja sih, biar kayak semangat ngerjainnya gitu. Oke. Nah berarti kan udah tahu tekniknya apa
apa yang bisa saya lakukan untuk misalnya kayak beli es krim tuh, itu kan berarti kayak kita mengalihkan rasa stres itu dengan cara ya beli es krim aja gitu, udah tahu cara-caranya ya kan. Nah, kita selanjutnya kalau misalnya kita bikin kesepakatan nih, misalnya mungkin aku kan coba ngerjakan tugas tuh lebih rajin lagi tadi hari ini mungkin bisa dijadwalkan lagi dengan lebih baik. Kira-kira Saskia maunya gimana? Bisa kayak kita kasih lah waktu dulu tentang seminggu nih, Senin kira-kira bakal ngapain. Apakah selainnya ada jadwal kuliah lagi nggak? Untuk minggu depan itu jadwal kuliahnya cuman kuis dan ujian. Terus dan ujian. Iya. Oh berarti nggak ada kayak tugas-tugas masih ada terus? Tugas tinggal 1, nanti deadline tanggal 12. Mungkin mau aku kerjain hari ini. Sepulang dari sini aku kerjain. Terus sisanya mungkin aku cicil-cicil buat belajar buat ujian, karena materinya lumayan banyak juga. Nah terus jadi karena kan kuis dan ujian aja ya kan. Nah jadi selama seminggu itu kegiatannya kembali belajar ya kan? Iya, belajar. Mungkin kan kita nggak pengen belajar terus kan, mungkin diselingin dengan keluar sebentar jalan refreshing gitu kan, biar otaknya lebih lebih rileks aja, nyari angin gitu keluar. Bener-bener refresh aja ya, biar nggak capek apanya, biar nggak pusing terus-terusan mengerjakan tugas. Nah itu udah langkah yang baik Saskia untuk bisa melaksanakan itu. So, tadi untuk hubungan dengan teman-teman, jadi gimana kok hubungan teman-teman yang rasa malas ini tadi, tahu juga kan caranya menyikapi mereka, yaitu dengan dibilang dulu caranya, ajak dia buat lebih produktif lagi, buat belajar bareng. tentunya kalau kita ngajak orang kan ya kita hanya bisa mengajak, kita nggak bisa memaksa, kita bisa menyuruh dia untuk memilih, kita nggak bisa sepenuhnya untuk membuat dia berubah gitu. Jadi untuk jadwal belajar dan jadwal main itu berarti seimbang ya, misalnya hari ini pengen belajar terus mainnya gitu. Mungkin lebih banyak kan buat belajar ya kalau untuk minggu-minggu ini, karena kan di minggu ujian. Mungkin kalau main mungkin nanti sebelum pada pulang kampung baru main, sebelum pulang kampung main dulu gitu. Pernah nggak sih kayak ngerasa mungkin homesick, kangen dengan rumah, apalagi anak kos nih katanya kan? Di awal semester 1 iya jelas homesick, cuman kalau sekarang udah enggak, karena kan seminggu sekali pasti pulang ke rumah. Kadang juga tiap malam kan teleponan, jadi kalau udah semester ini nggak pernah homesick. Oke baik, mungkin itu aja sudah diceritakan Saskia mengenai perasaan, pikiran Saskia. Terus gimana perasaannya sekarang? Mungkin agak lebih plong aja sih, karena udah ceritain semua yang mau ganggu akhir-akhir ini. Jadi lebih terasa lagi ya. Nah kira-kira untuk sesi hari ini itu saja. Apakah Saskia perlu untuk bertemu lagi di sesi berikutnya? Mungkin kalau aku ngerasa aku butuh, aku bakal datang lagi. Ya, jadi sekarang kayak lebih aman. Nah, terus tadi cara-caranya untuk mengakali rasa manajemen waktu, rasa malas itu tadi yang pertama dari Saskia sendiri mengikuti kegiatan yang untuk memicu motivasi, semangat, terus mencoba untuk berkegiatan yang lain selain dari rasa jenuh, membakar rasa jenuh, kayak itu olahraga mungkin. Terus ada juga bersama dengan teman, coba belajar bersama dengan teman ya. Apakah itu sudah sesuai dengan yang diinginkan Saskia? Udah sesuai. Oke baik, terima kasih Saskia sudah mau kita pada hari ini. Mungkin saya mohon maaf juga bila ada kurang dalam penyampaian,
saya mohon maaf. Dan juga untuk Saskia, semoga tetap lancar kuliahnya, tetap semangat di kuliahnya, dan bisa menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Saskia tadi apakah sudah cukup membantu dan bercerita seperti ini? Sudah. Ya. Nah, jadi Saskia juga udah tahu kan gimana cara-caranya apa aja. Oke, baik. Mungkin sekian untuk sesi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga. Oke, Bukti. Oke, mau langsung habis ini? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Ya.